Jadi tentang ya negara-negara Eropa mempraktekkan nilai-nilai Islam baik dalam kehidupan individu maupun institusional. Ya sebetulnya Islam itu sejalan dengan fitrah gitu. Jadi kalau mengamalkan fitrah itu bisa nampak seperti Islam kan, dan mengamalkan Islam bisa uh, sesuai dengan fitrah kan gitu. Jadi fitrah manusia itu ya bawaan manusia untuk selalu berbuat ya sesuai dengan kesucian ya diantaranya kejujuran gitu, kebenaran, keadilan, yaitu kan fitrah manusia ya, dan semuanya sama kan. Cuman ada yang menemukannya di teks, yaitu ya kalau kita nyebutnya Qur'aniyah, dan ada yang menyebutnya di non teks atau kauniyah. Ya, yang non teks ini diantaranya ya dari segi pergulatan pemikiran, diantaranya ya teks-teks buatan manusia itu ya non teks secara agama kan. Ya seperti halnya di Inggris muncul John Locke, di Prancis Jean-Jacques Rousseau gitu. Yaitu mereka menambah highlights ya yang mengingatkan manusia bahwa sebetulnya yang kita inginkan adalah misalkan keadilan, kebenaran gitu. Nah, bahkan John Locke itu menyerupakan manusia itu lahir seperti tabula rasa ya, kertas putih, yaitu kan fitrah kalau di kita ya namanya fitrah. Jadi kalau sesuai dengan kecenderungan kebaikan manusia, yaitu nantinya sama dengan Islam kan. Gitu. Cuman mereka itu ya harus bersusah payah dengan perjuangan pemikiran mereka sendiri yang kadang ya mereka akui ya sebagai ciptaan mereka gitu, sebagai civilization ya gitu. Jadi mereka yang menciptakan dan menemukan gitu. Padahal sebetulnya kalau menurut Islam itu ya ditanamkan oleh Allah SWT masuk ke dalam hati manusia untuk kecenderungan selalu berbuat baik, berbuat benar, sehingga dengan kebaikan dan kebenaran individual nantinya secara augmented gitu ya, dijumlah-jumlahkan akan menjadi ya kalau individunya betul nanti keluarga betul, keluarga betul nanti masyarakat betul, masyarakat bisa bikin institusi-institusi yang saling checks and balances, saling membetulkan. Ya bahasa Islamnya kan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr gitu. Nah, perkembangan yang kurang di dunia Islam itu ya karena ya yang menghalangi fitrah itu kan gitu. Ada kalau dalam Quran disebutnya fi qulubihim zaigun kan. Jadi ada penghalang gitu untuk menerima fitrah. Ya karena kalau diterima ya berarti dia misalkan seseorang itu disebut saja raja ya tidak bisa berkuasa penuh dan sebagainya lah. Tidak bisa dengan sewenang-wenang gitu. Ya sebetulnya dalam Islam itu tidak ada konsep kehebatan seseorang, bahkan ya raja pun sekalipun ya khalifah apa sama saja. Mereka harus pergi ke masjid, mereka jadi imam, seperti halnya ulama biasa dan sebagainya. Jadi menuhankan jabatan dan sebagainya itu bukan konsep Islam. Demikian sehingga siapapun yang jadi pemimpin, ya isinya akan begitu, kan gitu. Seperti halnya Nabi dan para sahabatnya, gitu. Tidak ada merasa karena sudah jadi ini kan khalifah menjadi ini. Nah, ini nampak ketika transisi antara khilafah dengan daulah ya. Jadi ketika orang-orang mau membunuh khalifah yang sedang berlangsung, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan khalifah yang mau menggantikannya kan, ini kan sumber kekacauan menurut kaum Khawarij ya. Nah, kaum Khawarij rapat itu keduanya harus dibunuh kan, termasuk yang ketiganya yaitu Amr bin As.
Nah ternyata kenapa Amr bin As dan Umayyah itu tidak terbunuh? Karena mereka tidak pergi ke masjid gitu. Nah ini menunjukkan bahwa ada pergeseran. Setelah Ali bin Abi Thalib, maka yang lain itu seperti merasa priayi gitu kan. Umaro itu lain dengan ulama dan masyarakat. Yang mereka itu tidak pergi ke masjid ya. Mereka sholat di rumah dan mungkin dijaga dan sebagainya. Nah kalau Ali bin Abi Thalib kan tidak dijaga dan pergi ke masjid, makanya jadi terbunuh. Itu nampak bahwa ada pergeseran-pergeseran tersebut. Nah sebetulnya ini yang harus dikikis oleh umat Islam karena Allah tidak memerintahkan manusia untuk sombong kan. Bahkan dalam Al-Quran itu miskola dzarrah itu minakibir itu layadkhulul jannah kan ya. Jadi menurut Allah begitu, tidak akan masuk surga orang yang ada setitik kesombongan dalam dirinya. Nah gitu. Nah kadang-kadang itu jabatan itu menjadi sumber kesombongan sehingga membedakan manusia satu dengan manusia yang lain sehingga yang tidak ya masih bersifat personal akhirnya itu birokratisasi di dunia Islam tergantung orang-orangnya. Nah padahal harusnya tergantung dari sistem tersebut kan siapapun orangnya akan dilayani dan melayani sesuai dengan kewajaran dalam mengamalkan agama kan seperti itu. Nah ini yang sering terjadi sehingga di dunia Islam institusionalisme ini tidak terus misalkan kepada demokrasi dan sebagainya ya karena terhalangi oleh orang-orang yang fi qulubihim zaigun itu saya kira begitu. Terima kasih.